Umpamanya adalah sebuah hadis sampai kepada seseorang, tetapi tidak sampai kepada yang lain. Suatu hadis sampai melalui jalur sanad dhaif yang tidak boleh digunakan sebagai hujjah. Sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanad yang sahih. Hadis sampai melalui satu jalur sanad dan salah seorang perawinya dihukumi dhaif, sedangkan orang lain tidak menghukuminya sebagai dhaif, atau dia berpendapat tidak ada suatu yang menghalangi untuk menerima riwayat itu. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat dalam masalah ta'dil tarjih. Selanjutnya, perbedaan sumber. Ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh ulama sejauh manakah ia dapat dijadikan sumber hukum. Contohnya adalah istihsan, mashalih mursalah, kaul sahabi, istishab az-zara'i, al-bara'ah, al-ashliyah atau ibahah, dan sebaliknya. Yang selanjutnya, perbedaan-perbedaan kaidah usul. Contohnya seperti kaidah amya diususkan, al-am al-maksus tidak menjadi hujjah, mahfum tidak dapat menjadi hujjah, penambahan kepada ketetapan nas Al-Quran apakah merupakan nas atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya, ijtihad dengan qiyas. Ini merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. Qiyas itu mempunyai asal syarat dan ilah juga mempunyai syarat-syarat dan cara-cara untuk menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bisa dikatakan bahwa kesepakatan jarang terjadi dalam masalah asal tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, tahqiq al-manat, yaitu memastikan wujudnya ilah pada masalah yang tidak ada hukumnya, merupakan salah satu sebab utama bagi terjadi perbedaan pendapat di antara ahli fikih. Dan yang terakhir, pertentangan dan tarjih di antara dalil-dalil. Pembahasan dalam masalah ini meliputi perbincangan masalah ta'wil ta'lil, menetapkan ilah, al-jamwat taufik, menggabungkan dan menyatukan pendapat nas, membatalkan atau tidak adanya nasah. Perbedaan ini terjadi baik di antara nas atau di antara beberapa qiyas. Perbedaan dalam sunnah terjadi baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam takrir. Ia juga terjadi karena perbedaan sifat baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau takfir, pengakuan. Dengan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil-hasil ijtihad para imam mazhab tidak mungkin menepati secara keseluruhan dengan syara Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun tetap dibolehkan atau diwajibkan mengamalkan salah satu. Sebenarnya kebanyakan perbedaan pendapat itu adalah dalam masalah ijtihad dan dalam pendapat-pendapat yang perlu dihormati dan diberi penilaian yang sama. Ia tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan, permusuhan, dan fanatisme golongan di kalangan umat Islam yang ditafsirkan oleh Al-Quran sebagai umat yang bersaudara. Mereka juga diperintahkan supaya bersatu dan berpegang dengan tali Allah Ta'ala. Yang masih menjadi permasalahan umat Islam masa kini ialah persoalan tentang beramal
yaitu persoalan melaksanakan syariat Islam, baik dalam soal akidah maupun ibadah dengan cara yang konsisten dan mempraktikkan hukum-hukum Islam dalam ibadah muamalah, jinayah, hubungan luar negeri dan sebagainya secara menyeluruh. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.